saudara. Haleluya, selamat pagi. Tetapi kami di sini karena ada pre-record, jadi kami rekam sebelum hari Minggu karena hari Minggu kebetulan nyepi. Oleh sebab itu kita rekam terdahulu dan mari kita sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian saudara. Haleluya, muji menyembah Tuhan Yesus, mengangkat jiwa kita sehingga di dalam hadiratnya ini saudara, di dalam hadirat pujian penyembahan kita diperbaharui. Haleluya, mari kita masuk ke baiknya dengan hati bersyukur. Haleluya. Bersukalah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka datanglah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi saudara, terimalah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi haleluya, Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku.
pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Yahweh inilah bukan saja pujian, bukan saja suatu nyanyian, tetapi suatu ungkapan iman kami dengan kata-kata syair lagu Tuhan, yang hanya berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena berbahagialah mereka yang menaruh pengharapan dan kepercayaan kepadamu saja. Itulah janji-Mu Tuhan, bagi umat-Mu yang berharap, yang pegang teguh, yang hanya memandang Engkau sebagai mulanya dan akhir dari iman. Mereka yang bahagia Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal, yang juga Allah yang yang selalu berkenan menyenangkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengupai, Engkau yang memberkati. Kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan kami datang untuk mengambil perjamuan kudus. Dan ini pun suatu berkat yang luar biasa. Berkatilah sesi berikutnya ini, perjamuan kudus dan juga firman Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi mencapai tujuannya, dan firman ini sungguh membangun iman kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, shalom saudara, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ambil perjamuan kudus pada saat ini. Dan saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur. Dan marilah saudara, saya ajak saudara angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi, dan saya akan bacakan firman saudara sebelumnya. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara kita ambil roti makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara dengan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin Tuhan telah menyatakan kebaikannya sepanjang minggu ini. Dan saya yakin saudara diberkati jika kita masih bernafas dan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan saudara. Dan marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikannya saudara. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu, yaitu tentang blissful life, yaitu hidup yang berbahagia di dalam Tuhan. Firman Tuhan sering berkatakan, berbahagialah orang yang demikian, berbahagialah, berbahagialah. Atau dikatakan mereka yang diberkatilah, tetapi yang di sini dikatakan berbahagia, yaitu dalam kata Ibrani Asher, khususnya adalah Asher ya. Khususnya adalah kehidupan yang ada di bumi ini dan kehidupan manusia yang Tuhan anugerahkan untuk hidup dengan bahagia saudara. Kita tahu saudara, semua orang hidup di dunia ini tidak luput dari tantangan dan juga tidak luput dari kesedihan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara. Bahkan di dalam peribahasa Tionghoa itu mengatakan,
masalah yang tidak menyenangkan antara 10 ada 8 dan 9 saudara. Tentunya ini adalah peribahasa yang mereka nyatakan dengan menurut saya pasif atau negatif ya saudara. Saya memang itu kehidupan itu penuh dengan tantangan. Dan bagaimana kita tanggapinya itulah yang menjadi hal yang amat penting saudara. Masalah itu pasti ada, tapi tanggapan itu yang menentukan apakah kita bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan penuh kasih karunia. Dan khususnya saya yakin bagi umat Tuhan, umat Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah dijamah Roh Kudus, kenyataan hidup bahagia ini seharusnya lebih nyata, saudara. Karena apa? Karena yang pertama Mazmur mengatakan karena dosa kita sudah diampuni. Mari kita baca di Mazmur 32 ayat 1 dari Daud nyanyian pengajaran ya. Dikatakan kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya tahu banyak orang juga yang hidupnya cukup bahagia di kelihatannya tanpa harus menjadi umat Kristen atau tanpa perlu datang ke Tuhan Yesus. Namun bagi orang Kristen kita mengerti sekali bahwa dosa itu seringkali mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara. Ada akibat dari dosa itu. Dan bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa, pengampunan dosa ini mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar, saudara. Apa yang dikatakan? Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bagi kita umat Tuhan, saudara, ya, dosa yang kita lakukan atau dikatakan karma dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudara. Di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib telah menanggung semua dosa manusia. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah, blissful, sukacita. Berarti bahagia itu penuh dengan kesenangan, saudara. Penuh dengan kesenangan pada saat kita selalu sadar bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita dapat datang ke dalam Tuhan dengan hati nurani yang murni karena kita tahu bahwa tidak ada lagi tuduhan. Roma 8:1 katakan tidak ada lagi tuduhan bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah membuat orang itu sukacita, saudara. Nah, kita tahu dosa apapun ya, jika kita tidak membenarkan diri kita, kalau kita tidak meminta pengampunan dosa, maka saudara pada akhirnya dosa-dosa itu pun akibatnya merampas kebahagiaan atau kesukaan rohani kita di hadapan Tuhan. Ya, hidup itu tidak akan sebahagia, saudara. Itu makanya saudara dikatakan, pernah saya menonton sebuah dokumentaris di mana mereka mewawancari orang yang pernah membunuh orang, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, saudara. Bukan yang darah dingin tetapi pada umumnya. Dan saudara, kerasan dosa itu merenggut jiwa mereka. Dan mereka tidak bisa tidur baik setiap malam, dihantui karena perbuatan mereka yang telah membunuh seseorang, saudara. Yaitu tentunya dosa yang serius ya, karena itu melanggar 10 perintah. Tetapi dosa-dosa yang kecil pun ya akan merampas kesukaan kita, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan itu dirampas, saudara, karena dosa-dosa itu. Oleh sebab itu, saudara,
Kenapa umat Kristen harus datang kepada Tuhan setiap malam, setiap saat untuk membenarkan diri lagi saat kita jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya saudara, Tuhan selalu siapkan. Ya, ayat 1 Yohanes 1:9 mengatakan Dia adalah adil, yang pada mereka yang datang mengakui dosanya Dia adil untuk mengampuninya, saudara. Hidup di dalam kebahagiaan juga hidup sebaik mungkin jauh dari dosa. Dan jika dosa itu sudah dilakukan, puji Tuhan, janganlah saudara katakan, wah tidak ada jalan keluar lagi, karena Tuhan Yesus telah siapkan jalan untuk setiap kali membebaskan, mengampuni dosa kita. Sehingga beban dosa itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Maka hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Itu sebabnya saudara, prinsip hidup yang penuh dengan bahagia, salah satunya adalah dosa kita diampuni. Escher selalu mengatakan kehidupan bahagia yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah saudara, hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah di dalam Mazmur 41. Ya, apa sih yang membuat kita sukacita juga, saudara? Di Mazmur 41 ayat 2, mari kita lihat. Berbahagialah, juga sama katanya Escher dengan kata yang sama, yaitu suatu kehidupan yang bahagia adalah orang yang memperhatikan orang lemah atau orang miskin. Di sini dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya, atau lebih tepat, engkau tidak akan diberikan dirimu untuk dijadikan kehendak musuh. Berarti kehendak musuh itu selalu jahat dalam hidup kita, dan Tuhan tidak izinkan kehendak setan itu terjadi dalam hidup kita. Ini luar biasa, saudara. Prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab ini sesungguhnya benar. Apakah orang itu percaya kepada Tuhan atau tidak? Tetapi pada saat mereka melakukan perintah Tuhan ini, atau mereka sadar atau tidak itu dari Alkitab, tetapi tetap berkat itu ada di dalam diri mereka. Jadi kita melihat kenapa orang suka melakukan sosial, menolong orang susah. Karena mereka dapat merasakan suatu kebahagiaan ya pada saat mereka menolong orang yang susah. Apalagi umat Tuhan yang bukan saja menolong dalam materi dan keuangan, tapi juga memiliki hati belas kasihan yang dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan sangat-sangatlah berkenan. Dan apa yang terjadi dikatakan, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Apa artinya? Artinya tidak ada kecelakaan terjadilah bagi mereka yang memperhatikan. Ini adalah janji Tuhan. Ataupun ada perlindungan Tuhan dalam segala sesuatu. Walaupun ada kecelakaan, tetapi tidak ada kebahayaannya karena Tuhan melindungi. Ini adalah saudara. Ini adalah sesuatu yang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan dikatakan Tuhan membantu dia. Lihat, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Ada sesuatu yang meluap-luap dalam diri seseorang yang selalu memiliki belas kasihan Yesus di dalam dirinya.
Tuhan, engkau takkan membiarkan dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bayangkan apa yang Tuhan katakan, bahwa dia memperhatikan saudara dan saya. Dan jika iblis mempunyai rencana yang buruk, saudara, dia tidak izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Luar biasa ya. Saya saat baca ini saya rasakan, aduh luar biasanya Tuhan kita, saudara. Makanya kenapa berapa minggu yang lalu saya katakan, kenapa kita perlu mendengar jeritan mereka yang kita tidak dengar. Tetapi kita dapat dengar, kita dapat merasakan mereka yang susah, yang jerit. Ulurkanlah tangan kita memberi pertolongan. Nah inilah berkat yang kita sampaikan hari ini, yang saya sampaikan hari ini. Bahkan di ayat 4, lihat di ayat 4 apa dikatakan. Bahkan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan sembuhkan jika orang itu jatuh dalam sakit. Tapi bagi kita saudara, kita tidak perlu bahkan jatuh dalam sakit. Karena Tuhan memelihara kesehatan kita. Dan hal yang terakhir saudara saya mau sampaikan tidak jauh dari 1 Timotius ya saudara. 1 Timotius ini adalah yang mengajarkan untuk kita selalu mengucap syukur. Godliness with contentment. Saudara, hal yang sangat sederhana tetapi saya perhatikan tidak selalu kita praktekkan. Yaitu tentang ucapan syukur di dalam segala hal, saudara. Karena manusia adalah makhluk yang kadang sulit dipuaskan. Kedagingan itu selalu ada saja mintaannya. Ya. Kita tuh kadang-kadang gak puas dengan apa yang kita ada. Nah ketidakpuasan itulah seringkali mendatangkan ketidaksenangan. Aduh, sebenarnya udah baik, cukup baik. Tetapi karena melihat masih ada yang kita belum dapatkan, kita kayaknya nggak senang gitu, saudara. Makanya saudara, ucapan syukur adalah salah satu yang membuat kehidupan seseorang penuh dengan bahagia. Saya sudah mengamati kehidupan orang-orang baik yang kaya, baik yang miskin. Saya katakan belum tentu mereka yang punya segala-galanya adalah orang yang bahagia. Sebaliknya belum tentu orang yang tidak punya banyak adalah orang yang tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh apa yang dimiliki. Sekali lagi saya mau tekankan. Kebahagiaan seorang itu bukan dari eksternal, bukan apa yang dia miliki di luarnya, tetapi apa yang dia miliki di dalam hatinya, saudara. Hati yang penuh ucapan syukur. Hati yang selalu puas di dalam segala sesuatu akan membuat seseorang jauh lebih senang, saudara. Dan umur panjang. Ini adalah hal yang kita harus selalu sadari. Pada saat kita mulai merasa sedih atau merasa sesuatu yang mengganggu kesukaan kita, langsung kita harus pikirkan, tetapi kita punya ini, saya punya ini, saya masih hidup, saya masih bisa makan, saya masih punya kesehatan, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saudara, langsung saudara ada suatu yang bahagia, suatu kepuasan. Ya, ini penting sekali. Manusia, mari kita lihat 1 Timotius 6. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan.
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berarti belum tentu orang kaya bisa menikmati hal-hal yang dia ada, belum tentu saudara. Tetapi saudara, jika kita dapat mengerti dan hidup di dalam Tuhan, kita dapat nikmati banyak hal yang mungkin banyak orang tidak mengerti, saudara. Ini yang luar biasa. Lihat ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya kan? Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Waduh, luar biasa. Saya mau ulangi lagi apa yang dikatakan ayat ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dengan inilah suatu kehidupan yang luar biasa, saudara. Godliness with contentment, yaitu hidup saleh dengan kepuasan, adalah sesuatu yang menguntungkan kehidupan kita, saudara. Selalu bahasa Mandarin ada, bahasa Tionghoa ada peribahasa. Hati yang memuas, yang puas adalah orang yang senantiasa bahagia. Yang mengenal cecu cangle, berarti orang yang tahu bersyukur, puas, itulah orang yang selalu bahagia. Haleluya. Biarlah minggu ini, saudara, saya tidak mau panjang lebar, tetapi saya mau sampaikan hal ini di dalam keadaan yang sulit apapun juga. Tetaplah hidup di dalam berkelimpahan. Kelimpahan bukan saja dalam hal materi, tetapi kelimpahan di dalam roh. Saudara dengar, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki di luarnya. Bukan ditentukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi harta yang ada di dalam diri kita. Ini yang menentukan kebahagiaan. Kalau kita di sini sudah puas, kemudian Tuhan berikan hal-hal yang di luar di dunia ini, maka kebahagiaan itu melimpah. Tetapi jika ini belum puas, sekalipun diberkati harta-harta yang di luar, tetap belum tentu orang itu bisa merasa bahagia. Karena kehidupan setiap orang, selalu saya perhatikan, belum tentu dari luarnya, saudara, tetapi di dalam jiwanya ini. Dia bisa ditempatkan di tempat yang luar biasa, tetapi kalau jiwanya tuh tidak pernah syukur, selalu stres, maka saudara, lingkungan apapun juga, makanan seenak pun juga, mewah apapun juga, dia tidak akan bisa bahagia. Tetapi orang yang kenal Tuhan, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dialah orang yang bahagia. Bahkan karena demikian, maka Tuhan terus limpahkan kebaikan ke atas orang yang mengenal dan mengucap syukur kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Demikian firman Tuhan yang mau sampaikan. Semoga menjadi berkat. Nah, setiap kali saya praktekkan kebenaran ini, ucapan syukur terus menerus, maka saya merasa kehidupan ini melimpah-limpah dalam diri saya. Amin, haleluya. Mari saudara, angkatlah tangan, biarlah berkat Tuhan turun di atas saudara, lebih dari
berkat keuangan bisnis, tetapi berkat rohani kebenaran yang melimpah-limpah. Janji Tuhan yang luar biasa turun di atas saudara terus menerus. Biarlah kasih Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai saudara sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. God bless you.